Saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bunda Widya. Di sini saya di Yayasan Aurika. Selain sebagai praktisi terapi di sini, juga sebagai guru. Nah, di sini nanti saya juga ingin sharing-sharing bersama Mama, Papa, Bapak, Ibu, dan kalau ada pengajar di sini yang ikut hadir, nanti kalau kita bisa sharing-sharing, alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat nanti pastinya, memberikan gambaran-gambaran kepada orang tua yang mungkin lagi mau nyiapin anaknya, keponakannya, saudaranya, waktunya sekolah. Nah, nanti supaya ada gambaran begitu. Nah, mohon izin saya akan mulai share screen. Nah, siang hari ini, walaupun Surabaya panas, mungkin ada yang dari luar kota atau dari luar provinsi, hari ini Surabaya panas. Nah, tapi masih tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan membahas tentang menyiapkan anak sebelum sekolah. Nah, berarti menyiapkan anak sebelum sekolah ini bisa jadi anak usia yang kecil maupun udah agak besar. Kenapa kok agak besar? Ya mungkin karena anak-anak kita ini, oh iya ya, ternyata belum kita merasa belum mampu, akhirnya terlambat. Nah, seperti itu. Kira-kira apa saja yang harus disiapkan? Nah, Mama Arsaka. Baik. Di sini karena membahas tentang kesiapan untuk sekolah ya, pastinya akan ada bagaimana itu. Ya, saya sambil mengadmit peserta, jadi mohon maaf apabila terputus-putus. Jadi akan ada sekolah, kemudian akan ada keterlibatan komunitas sosial, akan ada keterlibatan sistem keluarga, orang tua, kemudian guru atau pendidik lainnya. Nah, di sini ada guru dan pendidik dulu, di. Tentu pada mempersiapkan anak-anak untuk menjelang sekolah, pasti kita harus melihat guru dan juga pendidik yang tepat untuk anak-anak. Nah, di sini pastinya juga kita akan melihat perkembangan emosi sosial anak. Bagaimanakah perkembangan emosi sosial anak itu nantinya? Kita juga perlu melihat apakah anak-anak kita ini sudah matang atau belum. Nah, saya rasa juga di sini banyak orang tua dan juga pengajar yang di luar anak-anak yang memakai teknologi pendengaran. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu peserta yang sudah masuk boleh mengechat apakah sebagai guru, apakah sebagai orang tua atau sebagai praktisi. Nah, kemudian memegang anak dengan usia berapa, lalu dengan keterbatasannya, mungkin berteknologi pendengaran atau tidak, seperti itu. Jadi mungkin nanti kita bisa sambil sharing. Nah, terkadang untuk membahas perkembangan emosi sosial, terkadang kita nih, saya sendiri mungkin ya sebagai orang tua, karena sudah memikirkan, aduh anakku sudah besar nih, udah 7 tahun, udah waktunya sekolah gitu kan. Nah, akhirnya bingung. Ya udah nih waktunya sekolah. Nah, karena hektik, bingung, akhirnya asal-asalan mencari sekolah. Pokoknya dia sekolah karena umurnya sudah 7 tahun. Nah, padahal kita sendiri juga harus melihat perkembangan emosi sosial anak-anak kita. Nah, apakah anak-anak kita ini sudah mampu untuk melakukan interaksi sosial dengan teman-temannya nanti di kelas? Apakah anak-anak kita ini nanti bisa diajak komunikasi seperti itu? Apakah nanti dia tidak marah-marah kalau misalnya sedang di kelas? Apakah nanti anak-anak kita bisa mandiri seperti itu. Kemudian juga akan kita harus memikirkan pembelajaran. Nah, di sini pembelajaran maksudnya apa ya? Apakah anak-anak nanti siap? Apakah sudah bisa duduk dengan tenang? Apakah sudah bisa mengikuti pembelajaran, menyimak dengan baik? Apakah sudah seperti itu? Nah, sehingga kalau misalnya sebagai orang tua, nah kita harus apa ya? Selain melihat kemampuan anak-anak, jangan juga terburu-buru. Nah, sehingga kalau misalnya jangan terburu-buru, apa yang harus dilakukan? Tentunya menstimulasi anak-anak kita. Nah, apakah sudah siap dengan pembelajaran? Misalnya belum siap nih dengan pembelajaran, dia masih muter aja, belum siap duduk dengan tenang. Karena nanti kalau misalnya di kelas, pastinya kan anak-anak itu harus duduk mendengarkan gurunya, walaupun
ada kelas yang programnya itu dengan kinestetik, dengan banyak bergerak, dengan menyenangkan, pastinya akan ada di mana anak harus mendengarkan instruksi dari gurunya, harus memperhatikan gurunya seperti itu. Nah, sedangkan untuk perkembangan emosi sosial, pasti nanti kalau di kelas, pastinya klasikal, butuh interaksi dengan teman-teman yang lain. Butuh interaksi dengan teman-teman yang lain, kemudian apabila nanti ada pekerjaan yang harus dilakukan bersama-sama, kemudian jika dia harus meminjam sesuatu, nah itu harus dilatihkan. Siapa yang melatih? Di sini adalah orang tua. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya seorang guru? Nah, kalau misalnya kita sebagai seorang guru, kemudian ada orang tua yang datang, kita bisa berbagi cerita, kita bisa menanyakan kepada orang tua bagaimanakah kesiapan anak-anak tersebut, apakah sudah bisa untuk duduk dengan tenang, apakah anak tersebut sudah bisa untuk berbagi. Nah, sehingga keluarga dan juga orang tua nih utamanya nih harus memberi stimulus, harus benar-benar memperkuat fondasi dari anak-anak kita. Karena apa? Keluarga dan orang tua ya, karena keluarga orang tua di sini adalah pihak yang terdekat ya dengan anak-anak. Bukan guru, bukan terapis, kemudian juga bukan kakek neneknya, tapi orang tua utamanya. Nah, kecuali kalau misalnya di sini anak tidak bisa nih diasuh dengan orang tua dikarenakan pekerjaan atau lainnya sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Nah, di sini orang tua bisa bekerja sama dengan orang-orang yang membantu, entah kakeknya, entah neneknya, bibinya, atau mungkin ada neni penjaga. Nah, itu kita harus saling berkolaborasi. Nah, kemudian di sini juga akan mempengaruhi dengan adanya stimulus-stimulus yang diberikan, tentu akan mempengaruhi kognisi dan juga pengetahuan dari anak-anak kita. Jadi kita selain melihat nih apakah perkembangan emosi sosial anak-anak kita baik, kemudian apakah dia sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, kita juga harus menilik bagaimana ya, sejauh mana pengetahuan atau kemampuan anak-anak kita dalam menerima suatu hal baru untuk belajar. Misalnya anak-anak kita kan kalau di kelas, nah kalau di sekolah itu biasanya akan ada target. Nah, pasti ada target. Dari pihak sekolah pasti ada target. Karena biasanya kalau kami para guru di sini akan membuat yang namanya rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran ini tentunya ada target-target di mana yang harus dicapai oleh anak-anak, seperti itu. Sehingga kalau sebagai orang tua tentunya kita harus benar-benar menyiapkan nih, oh iya ya, ternyata kalau sekolah itu materinya sudah membahas tentang lingkungan. Berarti sebelum dia menginjak sekolah, kita harus mengenalkan tentang lingkungan sedikit-sedikit. Tidak perlu misalnya lingkungan anak SD sudah membahas tentang cara menjaga lingkungan air supaya tetap bersih, bagaimana. Nah, tidak harus seperti itu juga, karena pastinya kalau kita mulai menyiapkan dari anak sebelum usia sekolah, pastinya kita akan menggunakan hal-hal yang sederhana. Nah, sehingga kalau misalnya ini dihubungkan dengan anak-anak yang berteknologi pendengaran, nah peran orang tua di sini sangat-sangat dibutuhkan. Nah, kalau misalnya orang tua yang sudah familiar nih dengan praktisi activity yang biasanya bilang harus 2.000 kata per jam, 3.000 kata per jam. Nah, itu bisa nih kita lakukan juga selain untuk menambah kosakata, ternyata juga bisa untuk menyiapkan anak-anak kita sebelum sekolah, seperti itu. Sehingga tentunya kalau memang orang tua memiliki ekspektasi atau keinginan di mana, oh iya nih kalau anakku udah usia 5 tahun nanti akan dimasukkan ke sekolah TK misalnya seperti itu, atau udah mau masuk SD. Nah, berarti ada juga target-target yang harus dikejar. Nah, sehingga mungkin saya di sini akan bilang semangat ya untuk para orang tua hebat di sini yang pastinya penuh perjuangan untuk mempersiapkan anak-anak kita, dan pastinya kita inginnya mandiri ya kan, untuk anak-anak itu mandiri. Jadi nggak apa deh kita berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, kemudian saya akan masuk ke komunitas sosial. Nah, kenapa harus komunitas sosial? Karena
di sini ada yang namanya perkembangan emosi sosial. Sebentar, saya admit dulu. Nah, komunitas sosial di sini tidak hanya melulu harus bergabung di suatu misalnya ada grup bermain, harus di grup bermain nih. Nah, tidak melulu harus seperti itu. Apabila tidak ada, yang biasanya kalau di daerah-daerah pastinya akan terbatas ya untuk grouping-grouping yang seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan juga dengan yang ada di rumah. Nah, misalnya kita tidak membatasi anak-anak kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, kadang nih orang tua merasa kalau oh ya nih anakku enggak deh, jangan keluar nanti mengganggu orang lain. Nah, seperti itu. Karena sering juga saya temuin orang tua dari murid-murid yang saya pegang saat ini memutuskan bahwa udah deh di rumah aja. Nah, seperti itu. Nah, di situ saya juga akan melihat perbedaan. Kan ada nih orang tua yang lebih memilih untuk mendiamkan anaknya di rumah dengan orang tua yang memaksimalkan potensi anaknya, seperti itu. Nah, dari murid-murid yang sudah pernah saya bersamai, hasilnya memang lebih maksimal yang selalu mendukung perkembangan dan potensi anaknya. Seperti itu. Bahkan ada juga satu orang tua di sini kebetulan anaknya sudah besar. Nah, dia benar-benar berprestasi di sini. Dia menang lomba band seperti itu. Kemudian menghafal Al-Quran juga. Nah, lalu mengisi beberapa acara. Nah, sangat luar biasa. Setelah saya curhat-curhat dengan orang tuanya, kenapa ya kok anak ini tuh bisa sehebat ini? Nah, kebetulan anak ini tuh dia memiliki spektrum dan juga mengalami sedikit gangguan pendengaran, memakai teknologi pendengaran seperti itu. Nah, setelah saya lihat waktu anak-anak kan saya tanya-tanya nih kepada orang tuanya, Mama gimana sih? Akhirnya dikirimlah kayak foto-foto videonya dia waktu dia masih kecil. Nah, ternyata perjuangan orang tuanya itu sangat luar biasa, sangat begitu menemani karena kebetulan mungkin orang tuanya tidak bekerja ya dari pihak mama atau ibunya seperti itu. Jadi memang benar-benar menyiapkan waktu untuk si anak. Jadi saya lihat itu waktu dia masih kecil sekali benar-benar udah ikut lomba ini sampai pernah mamanya bilang begini ke saya, ternyata Ananda itu pialanya sudah banyak sekali ya Bunda, tapi saya kok merasa kayak nggak pernah atau mengapresiasi kayak gitu. Ternyata sudah banyak sekali, lemarinya penuh. Nah, akhirnya saya bilang, berarti ya dong Mama hebat, soalnya Mama bener-bener menemani, bener-bener ngedukung. Jadi diikutin les, kemudian hafalan, pokoknya sosialnya bener-bener didukung seperti itu. Jadi pihak keluarga, pihak orang tua, pihak yang dekat dengan anak itu sangat-sangat mempengaruhi perkembangannya. Jadi mungkin untuk orang tua yang kadang merasa udah deh anakku di rumah aja kayak gitu kan. Nah, mungkin ada kalanya juga harus kita kenalkan dengan lingkungan di luar. Nah, sehingga kepedulian mereka dengan orang-orang di sekitar juga tahu. Misalnya juga nggak mungkin ini Bunda, nggak mungkin ini Bu Widya, soalnya anak saya benar-benar nggak ngerti. Nah, kalau misalnya sebagai orang tua merasa bahwa anak-anak kita benar nggak ngerti, kemudian kita tidak pernah mengenalkan dan tidak pernah memberikan pengalaman baru untuk mereka, nah pastinya dari manakah mereka akan mendapatkan pengalaman itu? Ibarat sebuah tebing yang terpisah tidak akan pernah terhubung kalau tidak ada jembatan. Nah, sehingga kalau orang tua merasa udah deh anakku di rumah aja, udahlah pokoknya dia nggak marah-marah, nggak ngerusak barang tetangga kayak gitu. Sehingga orang tua juga harus memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak kita mungkin yang berteknologi pendengaran belum bisa diajak komunikasi nih, atau mungkin bisa diajak komunikasi tetapi berbeda caranya kan, harus diulang atau bagaimana, harus ada posting. Nah,
ini mungkin bisa nih untuk senjata ibu-ibu yang biasanya rumpi gitu ya, bukan rumpi apa ya, ngobrol berfaedah. Nah, mungkin waktu lagi kumpul-kumpul bisa cerita bahwa anak saya seperti ini, nanti kalau misalnya ngobrol dengan anak saya mungkin bisa dengan ini, kalau misalnya harus mengulang eh, mohon dimaklumi, bisa seperti itu. Jadi memberikan pengertian kepada orang-orang sekitar itu juga bisa dilakukan dan sangat membantu, karena apa ya, anak-anak kita butuh itu, mereka butuh untuk berinteraksi sosial dengan orang lain, bukan hanya dengan mamanya, bukan hanya dengan ayahnya, bukan hanya dengan kakaknya, terapisnya, tetapi juga butuh dengan pengalaman dengan yang lainnya. Nah, kemudian untuk sekolah, nah di sini kalau misalnya anak-anak ingin kita masukkan ke sekolah, pastinya kita harus tahu nih, kita harus menilik lagi nih, gimana ya perkembangan bahasa anakku, bagaimana ya kemampuan literasi anak-anakku. Nah, kenapa kok perkembangan bahasa? Nah, karena di sekolah pastinya ada bahasa yang digunakan, karena kalau kita di sekolah pasti ada materi di mana akan mengenalkan tentang keluarga, akan mengenalkan tentang pekerjaan, kemudian mengenalkan tentang buah-buahan, kehidupan sehari-hari, seperti itu. Jadi perkembangan bahasa itu sangat dibutuhkan. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan nih Bu? Dia nih perkembangan bahasanya kayaknya belum bagus deh. Nah, kembali lagi kita stimulus. Melihat juga masing-masing kondisi anak-anak kita. Nah, jadi kalau misalnya sebagai orang tua nih, misalnya kita punya target, oh ya anak-anak harus sekolah usia segini. Nah, kadang kita juga harus melihat, harus apa ya, kira-kira kalau misalnya nanti anakku bersekolah di sekolah A gitu, di mana mereka menerima anak-anak umum, mampu nggak ya perkembangan bahasanya, mampu nggak ya kemampuan literasinya. Nah, terkadang sebagai orang tua itu juga harus menurunkan ekspektasi apabila memang dirasa anak-anak kita belum mampu. Sehingga ibaratnya gini, Bapak Ibu sendiri deh, dituntut untuk menyelesaikan sesuatu, dituntut untuk memanjat tebing, padahal tidak bisa. Pokoknya nggak bisa harus manjat, nah kayak gitu. Pastinya kan kita juga mikir ya kan, aduh gimana caranya nggak bisa nih aku manjat. Nah, sehingga kalau kita sendiri sebagai orang tua juga harus melihat kira-kira anak-anak bisa nggak ya, kayak gitu. Jadi selain kita memberikan stimulasi yang optimal, kita sudah benar-benar berusaha, misalnya melakukan terapi, kemudian memberikan stimulus baik di dalam rumah maupun di luar rumah dengan sangat maksimal, kita juga harus melihat perkembangannya. Nah, kalau cara untuk tahu perkembangannya bagaimana? Nah, nanti Bapak Ibu bisa kan, sekarang sudah teknologi gampang sekali untuk mencari, kita bisa cari di internet. Nah, bagaimana perkembangan bahasa yang seharusnya jika anak-anak sudah memasuki usia sekolah, bagaimana perkembangan literasi yang sudah harus didapatkan saat sekolah. Nah, nanti kalau misalnya Mama, Papa, Bapak, Ibu di sini sudah tahu, nah otomatis nanti akan mudah. Oh iya, ternyata anakku bahasanya baru sampai segini perkembangan bahasanya. Kalau misalnya nanti di usia sekian dia belum bisa nih masuk sekolah, mungkin tambah lagi 1 tahun. Nah, nanti itu juga pastinya sebagai orang tua berefek juga ke perencanaan finansial ya kan. Misalnya, oh ternyata usianya udah lebih dari usia sekolah SD, nggak bisa kalau masuk di negeri karena usianya sudah nggak cocok, misalnya kayak gitu. Sehingga kita juga harus mencari sekolah-sekolah di mana yang pas ya kan untuk anak-anak dan juga memfasilitasi. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya Bapak Ibu mengikuti channel YouTube kami, di situ ada yang namanya Aleta. Nah, Aleta di sini menggunakan teknologi pendengaran. Nah, kebetulan Aleta ini orang tuanya memilih sekolah yang pas. Nah, dengan sekolah yang pas di sini Aleta diberikan kesempatan dan gurunya di sini juga sangat-sangat mendukung. Dengan Aleta yang memakai teknologi pendengaran, dia diberikan kesempatan untuk menjadi ketua kelas. Nah, dan itu tidak bisa didapatkan di semua sekolah atau di semua guru. Pasti sehingga kita sebagai orang tua nih harus benar-benar mencari. Oh, kalau anakku sekolah di sini
ternyata nanti nggak dapat perlakuan yang baik, ternyata nanti tidak mendapatkan perlakuan yang sebagai mestinya kayak gitu. Jadi nggak hanya melulu melihat, oh sekolah di sini aja deh, karena di sini sekolahnya bagus. Oh sekolah di sini aja deh, soalnya di sini sekolahnya dari luar terlihat fasilitasnya lengkap. Nah, tapi ternyata karena hanya melihat satu sisi, akhirnya orang tua tidak melihat, oh bagaimana internalnya, bagaimana pelayanannya, seperti itu. Nah, kemudian, di sini juga bisa melihat perkembangan dan kesehatan. Nah, misalnya ya, kadang saya juga sebagai terapis atau praktisi, kadang ada orang tua yang benar-benar memaksakan karena menginginkan tumbuh kembang anaknya maksimal, menginginkan bahwa pencapaian anak maksimal, akhirnya diikutkanlah berbagai macam kegiatan. Jadi kalau saya sebagai praktisi nih pernah ada yang namanya istilah apa ya, belanja terapi, nah kayak gitu, sehingga semuanya diikutin. Nah, terus akhirnya berefeklah kepada fisik anak-anak kita. Nah, mereka ternyata nggak bisa nih, ternyata cepat lelah, kayak gitu. Sehingga pemilihan sekolah nanti itu juga harus disesuaikan dengan perkembangan dan kesehatan anak masing-masing. Misalnya, kalau anak ternyata tidak memungkinkan untuk bersekolah yang di full day, nah berarti kita bisa menurunkan target, ya dicarikan sekolah yang lebih longgar seperti itu. Sehingga ada istirahat, ada waktu untuk terapi. Karena kadang yang banyak ya, kalau misalnya anak-anak ini biasanya nih kalau masih kecil-kecil aktivitasnya terlalu banyak, akhirnya seminggu full ikut terapi, ikut sekolah, ikut aktivitas ini, lalu sakit, ada yang seperti itu. Dan untuk anak-anak yang berteknologi pendengaran kan memang sebaiknya tidak sakit atau apalagi flu gitu kan ya, secara berlama-lama. Sehingga memang harus benar-benar disiapkan. Nah, sehingga untuk perkembangan dan kesehatan ini, orang tua juga harus benar-benar menjaga, mulai dari asupan makanan, aktivitas. Nah, aktivitas di sini kadang untuk anak-anak yang masih kecil, ini mungkin sedikit apa ya, untuk orang tua, apabila anak-anak melakukan sesuatu, tolong diberikan kesempatan. Nah, kenapa kok diberikan kesempatan? Nah, misalnya seperti ini. Hal yang sangat sederhana, untuk minum. Terkadang orang tua yang sangat sayang kepada anaknya, dia sudah ambil minum, padahal dia sudah bisa buka sendiri, tapi masih dibantuin. Nah, kayak gitu. Sehingga nanti untuk perkembangan kesehatannya, seharusnya dia motorik harusnya sudah bisa membuka apa namanya, tutup botol. Nah, akhirnya karena terlalu sering dibantu, tidak pernah dimanfaatkan, ya yang namanya apa namanya, otot yang tidak pernah digunakan, akhirnya kekuatannya jadi berkurang. Sehingga ini nanti pasti akan berefek juga di sekolah, di mana sekolah itu pasti membutuhkan kemandirian, karena tidak mungkin gurunya melulu yang membantu untuk membukakan tutup botol kayak gitu. Sehingga kalau memang anak-anak kita bisa dilatih untuk mandiri dengan hal-hal yang sederhana, nah itu bisa dilakukan. Baik, saya akan masuk slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu nanti apabila ada pertanyaan, boleh saja langsung diketik di kolom chat. Nah, atau mungkin kalau ada yang mau sharing bisa langsung open mic kayak gitu. Jadi boleh banget, di sini kayaknya juga ada praktisi, ada guru, ada orang tua. Nah, saya senang banget sih kalau misalnya di sini nanti bisa sharing-sharing kayak gitu. Jadi nanti orang tua yang dari berbagai kalangan nanti semoga bisa mendapatkan ilmu. Nah, oke. Nah, di sini persiapannya harus kerjasama antara orang tua dan guru kelas. Sebenarnya banyak ya, tidak hanya orang tua dan guru kelas di sini. Tentunya kalau jadi menyiapkan anak-anak itu kan pasti ada apa namanya, profesional lain yang harus terlibat. Nah, tapi di sini saya akan membatasinya untuk orang tua dan guru kelas. Nah, sebagai orang tua, kalau misalnya anak-anak sudah bersekolah nih, atau mungkin belum, sedang mempersiapkan diri, orang tua ini sebisa mungkin jalin komunikasi, jalin hubungan yang baik dengan gurunya. Kenapa? Karena
memang kalau sudah memasuki usia sekolah, kan kalau sebelumnya orang tua selalu membersamai anaknya, tapi kalau misalnya sudah memasuki sekolah, nah, akan sebagian besar waktunya berada di sekolah, sehingga nanti sebagai orang tua kita juga bisa untuk berdiskusi dengan gurunya. Bagaimana perkembangan gurunya, kemudian bagaimana kalau di kelas, apakah apa namanya membuat apa ya, mungkin biasanya kalau bahasanya orang tua kayak gini, anak saya bikin repot nggak sih Bu? Nah biasanya kayak gitu. Nah apakah seperti itu? Nah jadi harus misalnya oh iya mama ternyata kalau di sekolah nih dia kalau mau kamar mandi harus dibantu. Nah sebagai orang tua otomatis oh iya ya berarti saya di sekolah supaya di sekolah nanti dia bisa mandiri, kita biasakan untuk kamar mandi sendiri kayak gitu. Kemudian untuk guru kelas juga saling berkomunikasi. Sedangkan bagaimana kalau untuk mempersiapkan anak-anak sebelum sekolah nih? Kita lagi cari sekolah, lagi melihat-lihat. Nah, nggak apa-apa orang tua untuk berkomunikasi dengan gurunya tidak apa-apa. Saya dulu pernah juga. Jadi mungkin saya belum, saat itu saya tidak berada di instansi tersebut. Nah, tapi saya karena dekat dari rumah, akhirnya saya main-main. Kenapa saya main-main di situ? Karena ada juga murid saya yang sekolah di situ. Nah, akhirnya saya main-main, kemudian mungkin ngobrol, ke gurunya, tanya-tanya bagaimana di sekolah, kayak gitu, melihat. Nah, di situ, jadi misalnya kalau mama papa atau bapak ibu di sini yang mau menyiapkan anaknya sekolah, apa ya istilahnya, trial, mungkin bisa trial. Jadi bisa bilang ke sekolahnya, saya sedang mencari sekolah, kemudian nanti melihat-lihat, bertanya-tanya kepada gurunya, bagaimanakah kalau di sekolah sistemnya seperti apa, pengajarannya bagaimana. Karena nanti itu juga adalah poin yang harus kita lihat untuk menyiapkan anak-anak jika mau sekolah, gitu. Nah, di sini ada Mama Arsaka. Baik, Mama Arsaka usia dengarnya 2 tahun 9 bulan, usia biologinya 6 tahun 10 bulan. Baik, oke. Nah, saat ini sekolah di TK Umum kelas B, berarti TKB ya. Sejauh ini info dari pihak sekolah, Arsaka bisa mengikuti materi pembelajaran. Rencananya tahun depan ingin melanjutkan ke tingkat SD. Nah, di SD dekat rumah ada SD yang ditunjuk inklusi oleh pemerintah. Namun, guru GPK-nya hanya 1 untuk 6 kelas. Kira-kira bagaimana? Baik, Mama ini saya jawab sesuai dengan pengalaman saya ya, Ma. Nah, saat ini Arsaka kan di TKB, Maya. Mungkin nanti bisa open mic kalau misalnya diperlukan. Nah, saat ini kan TKB. Mama lihat di situ tingkat kesulitan TKB-nya seperti apa. Kemudian, jika Mama ada waktu, Mama bisa mencari tahu materi anak usia kelas 1 SD itu seperti apa. Nah, Mama bisa mentrialkan kepada Arsaka dulu. Misalnya kan sekarang bisa nih kita download PDF ya kan. Mama bisa cari dulu PDF atau mungkin ada tetangga atau saudara yang punya buku kelas 1, Mama cobakan dulu ke Arsaka. Apakah Arsaka paham dengan bahasa-bahasa yang mungkin digunakan saat di kelas? Kebetulan saya sedang tidak membawa. Nah, misalnya seperti ini. Kebetulan ada juga siswa terapis di sini. Dia tidak bersekolah sebelumnya dikarenakan pandemi dan lain-lain, dia hanya belajar di rumah. Nah, kemudian saat ini sedang ditrialkan di kelas. Nah, kelas yang saya sedang berada di sini, nah dia ditrialkan. Dia sudah mencapai auditory memorinya banyak, kosakatanya banyak, sudah banyak sekali. Nah, tapi ternyata saat dia sudah besar ya usianya mah, kosakatanya sudah banyak. Nah, kemudian masuk ke kelas TKB. Untuk instruksinya memang dia belum beberapa instruksi dia belum paham. Nah, kemudian karena dia juga saya pegang di kelas dengan saya, kemudian saya juga memegang terapinya, saya berkomunikasi dengan orang tua bagaimana rencana selanjutnya. Karena kebetulan orang tua ini dari luar provinsi, ya, dari luar kota dan luar provinsi. Nah, sehingga tanya, oh ternyata nanti tahun depan mau sekolah SD. Baik, kalau gitu dicobakan ya, Mah. Dicobakan untuk materi SD. Nah, ternyata di situ ketemulah ada materi
cermin. Nah, di situ di bukunya cermin. Ketika saya komunikasikan dengan orang tuanya, oh iya Bunda Widya, saya kenalinnya kaca. Nah, sehingga itu kan memang Mama kalau ada waktu bisa nih untuk membuka-buka materi kelas 1 SD, sekiranya materi apa ya yang Arsaka nggak ngerti nih kalau kayak gini, karena kan ada nih materi siang dan malam kalau sudah masuk SD. Kalau siang apa yang terjadi, kalau malam apa yang terjadi. Jadi Mama bisa cheating dulu lah ya, cheating dulu, lihat-lihat kira-kira materi kelas 1 SD itu bagaimana kayak gitu. Kira-kira anak paham atau enggak? Karena di sini GPK-nya cuma 1 untuk 6 kelas. Nah, untuk 1 GPK untuk 6 kelas, tentunya saya sendiri yang kebetulan saya juga pernah menjadi GPK, konsentrasi saya akan terbagi ke 6 kelas itu, sehingga mau tidak mau biasanya yang misalnya orang tua bisa tanya ke sekolah, apakah boleh ada shadow seperti itu. Kalau memang GPK tidak bisa membantu, jadi tanya ke pihak sekolahnya. Kalau memang tidak bisa, otomatis Arsaka yang harus disiapkan. Apakah Arsaka ini mampu atau tidak? Nah, terus Mama juga jalin komunikasi dengan GPK-nya nanti. Seperti itu. Dan kalau misalnya Mama bisa, mulai dari sekarang, ini rencananya kapan? Nah, tahun depan kan, ya. Bisa mulai dari sekarang, Mama mulai cari tahu. Kalau rumahnya, nah kemudian kebetulan dekat dengan rumah kan ya Mah, nah jadi bisa Mama cheating dulu. Kalau saya nih biasanya saya main-main ke sekolah itu, kalau saya kan suka beli jajan nih saya pura-pura beli jajan, lihat anak-anaknya di situ, anak inklusinya kayak gimana ya perlakuannya, kelasnya bagaimana. Jadi waktu pembelajaran gitu saya ke kantin, saya pura beli jajan, saya lihat kayak gitu. Mungkin Mama nanti gimana caranya cari tahu. Kalau ada tetangga, Mama tanya-tanya ke tetangga. Kalau ada siswa yang inklusi juga di situ, Mama tanya-tanya. Kalau siswa yang reguler pun, kalau misalnya tahu, Mama bisa cari informasi di situ. Tanya, di kelasmu ada nggak anak yang berkebutuhan khusus, anak inklusinya? Kalau ada, di kelas apa enggak? Kayak gitu. Lebih banyak di ruang sumber atau lebih banyak di kelas? Nah, karena kalau biasanya gurunya 1, kemudian kelas yang dipegang banyak. Nah, kalau ada ruang sumber itu biasanya ruang yang khusus untuk siswa berkebutuhan khusus yang tidak bisa dicampur di kelas umum. Nah, jadi kalau misalnya gurunya 1, mungkin akan terfokus di ruang sumbernya itu. Sehingga Arsaka kalau dia mampu di kelas umum, otomatis dia harus masuk ke kelas umum. Nah, jadi nanti Mama juga harus melihat memang kalau benar-benar sekolah di situ bagaimana perhatian gurunya ke Arsaka. Jadi bisa tanya-tanya. Kalau di inklusi itu biasanya ada yang namanya RPP, ada yang namanya PPI ya, program pembelajaran individu. Jadi kalau siswa yang inklusi itu kalau dia tidak bisa mengikuti pembelajaran yang di kelas, nah jadi dia akan mendapatkan PPI. Nanti apakah ada PPI untuk Arsaka atau tidak, Mama bisa menanyakan atau berkomunikasi itu tadi. Makanya penting banget gitu Mama. Nah ini 6 kelas. Kalau saya sendiri 1 guru untuk 6 kelas, pasti saya juga akan memikirkan banyak murid gitu ya. Jadi mungkin nanti tidak akan benar-benar berfokus ke Arsaka karena perhatiannya juga harus dibagi ke murid-murid yang lain. Gitu Mama. Ya, nah ya nanti pelajari dulu materinya, kira-kira Arsaka ini mampu nggak ya, kayak gitu. Kalau misalnya, ternyata mampu, tapi ada bahasa yang belum saya kenalkan, nah Mama boleh mengenalkannya, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, perbanyak kosakatanya Arsaka. Tidak hanya Arsaka ya, untuk anak-anak yang lain pun yang tidak berteknologi pendengaran, memperbanyak kosakata, memperbanyak bahasa itu juga sangat diperlukan. Kenapa? Karena kadang kadang kan ada nih kalimat yang mungkin nggak usah dikenalkan, masih kecil kayak gitu kan ya. Tapi ternyata di SD itu ketemu sebagai contoh wujud. Nah, kata wujud. Nah, kalau kita kan nggak pernah nih untuk mengenalkan, wujudnya cair, wujudnya gas, kayak gitu. Tapi nanti di SD itu
ketemu yang seperti itu. Sehingga ada nih murid yang tanya, Bu Widya, wujud itu apa sih? Kayak gitu kan. Nah, karena anak ini bisa membaca, saya minta dia untuk mencari sendiri di buku, karena saya ada daftar kosakata gitu kan, dan artinya. Nah, sehingga itu mungkin juga harus benar-benar dilihat kira-kira materinya apa. Nah, ini juga untuk anak-anak yang tidak berteknologi pendengaran. Jadi misalnya kebetulan di sini. Nah, seperti siswa yang saya pegang, yang saya cerita tadi, anak yang besar dengan spektrum, nah itu kenalkan juga bahasa yang sebanyak-banyaknya. Jika, aduh ternyata ada ini nih, anak saya suka meracau sehingga tidak menggunakan bahasa sebagaimana mestinya, nah kayak gitu. Itu berarti mulai dari sekarang kalau anaknya masih kecil, distimulasi, diberi pengertian penggunaan bahasa yang baik itu seperti apa, kayak gitu. Dan kalau misalnya anaknya ini terapi, nah nanti mama papa di rumah bisa berkonsultasi dengan terapisnya. Dan misalnya kalau aduh nggak ada terapi, nggak ada terapis, nggak ada sekolah, nah nanti bisa apa namanya mencari tahu perkembangan usia sesuai usia anak-anak. Sekiranya kalau usia 5 tahun harus bisa apa, 4 tahun harus sudah bisa apa, kayak gitu. Dan nanti kalau ada ketimpangan, otomatis kita akan bisa lihat, oh ternyata ada ketimpangan ini. Nah kalau sudah tahu nih kalau ada ketimpangan, kita harus mulai cepat-cepat cari informasi, kenalan, entah ikut komunitas atau sebagainya. Tidak bisa. Bentar, nah ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, persiapan orang tua. Selain orang tua harus siap-siap, guru juga harus kita lihat bagaimana, pendidik yang lainnya juga harus kita lihat. Di sini orang tua, karena orang tua ingin menyiapkan anak-anak untuk sekolah, jadi di sini orang tua lah yang harus menjadi manajer, untuk anaknya. Oh, anakku mau sekolah nih, aku harus cari sekolah yang pas, mencari gurunya yang pas. Karena terkadang yang namanya manusia ya pasti tidak sempurna juga. Ada di mana guru yang yang sesuai dengan ekspektasi, ada yang tidak. Nah, kalau misalnya ada yang tidak sesuai ekspektasi seperti itu, nah mungkin kita sebagai orang tua mungkin bisa membackup, nah kayak gitu, apa kurangnya. Jadi kita saling bekerja sama. Dan alhamdulillah kalau selanjutnya pendidik yang lainnya, biasanya anak-anak kita di sekolah nggak tidak membackup semua kebutuhannya, sehingga butuh terapis, sehingga butuh ke profesional yang lain. Nah itu kita juga harus mencari tahu bagaimana, nah, misalnya kayak yang saya tadi ya, ternyata orang tuanya punya target tahun depan sekolah seperti Arsaka. Kemudian, nah kita komunikasikanlah kalau ada terapis atau guru les atau yang lainnya, kita komunikasikan bahwa tahun depan ingin sekolah. Nah, kemudian kita samakan target. Nah, misalnya dari komunikasi itu tadi, dari profesional lain, dari terapis mengatakan, oh anak ibu belum sampai di sini, stepnya masih mungkin 50% dari target, misalnya kayak gitu. Nah, sedangkan kita ingin anak sudah mencapai target untuk sekolah, itu juga harus dikomunikasikan. Sehingga nanti apa yang harus dilakukan? Oh ternyata bisa Bu, tapi syaratnya orang tua di rumah harus selalu memberikan stimulasi. Karena terkadang banyak cerita ya, orang tua itu karena sibuk mungkin bekerja atau mungkin dengan banyak kasus lainnya, akhirnya udah terapi saja, terapi. Nah, sehingga di rumah pokoknya datang ke tempat terapi, sudah nanti dapat program, di rumah tidak dilanjutkan. Nah, biasanya seperti itu. Kalau di rumah tidak dilanjutkan, akhirnya bagaimanapun usaha kita di tempat terapi, di ruangan terapi, tapi kalau misalnya tidak dilanjutkan di rumah, hal-hal yang perlu dilanjutkan di rumah, nah itu nanti otomatis akan
turun lagi. Karena untuk anak-anak yang di usia sebelum sekolah yang masih kecil atau mungkin yang sudah besar juga tetapi masih butuh penanganan lain. Nah, itu kalau tidak mengulangi kan waktu yang lebih banyak itu ada di rumah sehingga mungkin seminggu ke center cuma dua kali kemudian cuma 1 jam dalam seminggu cuma 2 jam bersama terapisnya sedangkan 24 dikali 7 itu berarti ada 150 lebih anak-anak itu berada di rumah. Nah, jadi 150 lawan 2 jam itu sangat jauh sekali ya. Oleh karena itu perlu orang tua di rumah. Jadi, makanya ini bentuknya circle karena memang harus saling bekerja sama, tidak bekerja sendiri-sendiri. Ibaratnya orang tua menginginkan terapisnya atau guru lesnya atau yang lainnya bekerja sendiri. Nah, kita tidak menjalankan. Ibaratnya apa ya? 2 papan yang ada di ujung tebing gitu kan. Kalau misalnya satu saja yang bekerja, otomatis kan tidak seimbang gitu. Akan apa ya? Bahasa Jawanya jomplang. Jomplang itu apa? Akan berat sebelah. Nah, sehingga memang harus benar-benar diseimbangkan. Oke, baik. Nggak kerasa ini sudah jam 1. Saya akan melanjutkan sedikit. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini nanti materinya jika tidak, nah ini akan sangat banyak sekali, masih banyak. Mungkin jika tidak selesai, akan ada sesi 2 bersama saya. Materinya tetap mempersiapkan anak-anak sekolah. Tunggu, masih ketutup. Nah, oke. Nah, saya kasih judul di sini persiapan tempur 1 karena memang ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Yang pertama, kemandirian anak. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya mengenai kemandirian. Terkadang orang tua yang sangat sayang kepada anaknya itu untuk membuka tutup botol minum saja dibukakan. Untuk memakaikan sepatu dipakaikan. Untuk mengancingkan baju dikancingkan. Nah, ini kan untuk anak-anak yang ingin sekolah itu harus kita ajarkan kemandirian ya. Mulai dari pakai kaos kaki sendiri, pakai sepatu sendiri, pakai baju sendiri, resleting sendiri, mengaitkan hak celana yang pakai pengait itu juga harus bisa melepas dan memasang sendiri. Terkadang juga sebagai orang tua, kadang mungkin saya juga ini aduh sudah kelamaan dipakaikan aja nah, kayak gitu. Jadi kadang saya bilang ke orang tua seperti ini, Mama kalau ada waktu senggang diajari pakai sepatu sendiri. Nah, supaya ini tidak rancu. Misalnya, ayo nak pakai sepatu. Anak kan kadang ngerasa, ngapain aku pakai sepatu gitu kan. Orang nggak mau kemana-mana. Nah, setelah pakai sepatu bisa dikasih reward. Ayo pakai sepatu dulu. Misalnya tidak suka pakai sepatu nih anaknya, ayo pakai sepatu dulu. Nah, kalau sudah pakai sepatu, boleh kita mau jalan-jalan. Ya kan anak suka jalan-jalan nih, ya sudah pakai sepatu dulu terus jalan-jalan. Misalnya anak suka main mobil, ayo pakai kaos kaki dan sepatu dulu. Nanti kita main mobil-mobilan di luar, kayak gitu. Jadi supaya anak merasa, oh ada motivasinya ya kan. Ibaratnya kita apa ya? Oh ya nih, misalnya kayak ada barang di Shopee gitu. Ya, saya jadi nyebutkan merek. Ada barang yang online sedang diskon. Saya mau beli nih soalnya ada diskon. Ada motivasi kan di situ. Sehingga nanti kalau orang tua di rumah mau mengajarkan kemandirian ke anak, diajarkan saja. Kalau sangat lama tidak apa-apa. Karena ibaratnya kayak tadi, menghubungkan 2 tebing itu butuh jembatan. Tali yang pertama pasti akan lebih lama menghubungkannya daripada tali yang kedua. Nah, nanti kalau tali pertama sudah ada, tali kedua ada, terus kita bangun papan pertama, papan kedua, papan ketiga, keempat, dan seterusnya itu akan semakin lebih mudah. Nah, jadi ibaratnya kita membangun jembatan ke anak kalau lebih sering, mungkin yang pertama 20 menit, oke, tidak apa-apa. Berikutnya karena anak sudah merasa bisa, pastinya akan lebih cepat. Nah, sehingga mungkin kalau ke orang tua atau mungkin ke guru juga, kalau misalnya anak-anak ini ya biarkan sendiri,
Jangan melulu dibantu. Misalnya membuka tepak sendiri, aduh lama sudah dibukakan kayak gitu. Jadi memang benar-benar harus melatih kemandiriannya. Nah, sedangkan aduh ternyata Bunda anak saya belum bisa pakai baju sendiri, belum bisa menggancing sendiri, belum bisa pakai sepatu sendiri. Kalau pakai sepatu sendiri itu marah-marah. Berarti itu artinya anak-anak kita masih jauh dari kata siap. Nah, itu masih jauh dari kata siap nih. Nah, artinya bukan apa ya? Kalau saya bilang bukan menyalahkan anak-anak, tapi kita yang harus bercermin. Apakah selama perlakuan di rumah, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan anak-anak? Sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu tidak berarti kita mempermudah dia. Sesuai kebutuhan itu berarti kalau dia sudah usia 6 tahun dia harus bisa memakai dan mengancingkan baju sendiri, itu kan artinya kebutuhan dia. Nah, kita harus mendukungnya. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, memberikan kesempatan. Oke, baik Mama Devina. Oke, ini ada pertanyaan. Saya Ibu Karel, usia 6 tahun, sekolah TKB. Anaknya sudah kekeh tahun depan pengen sekolah SD di tempat kakaknya sekolah. Sayangnya, sekolah tersebut tidak ada guru pendampingnya dan bukan sekolah inklusi. Kebetulan sudah tanya-tanya ke sekolah. Saat ini, di TK, kata gurunya si anak sudah mampu mengikuti. Kira-kira jika Karel sekolah di sana dan tanpa guru pendamping bagaimana? Oke, baik. Mama di sini sudah tanya-tanya ke sekolah ya. Gitu. Terima kasih Biva sudah diingatkan. Nah, mungkin ini nanti Mama dari nggak ada namanya di sini Aser tulisannya. Nah, nanti kita bahas sebentar. Setelah itu karena sudah pukul 1 mungkin kita akhiri. Nah, sedangkan ini materinya karena belum selesai. Nah, semoga kita bisa berjumpa lagi di sesi yang kedua ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa Mama ketikkan lagi di sini, tanya-tanya ke sekolah ini, kiranya tanya-tanya yang bagaimana ya, Ma? Apakah tentang pendaftaran, ataukah tanya-tanya yang seperti apa? Nah, oke, sambil menunggu beliau mengetikkan, nah, misalnya di sini kan anaknya sudah kekeh banget nih sekolah dan sudah mampu mengikuti. Nah, alhamdulillah di TK sudah mampu mengikuti. Di TK kan sudah bisa. Nah, kemudian kalau di SD bagaimana ya? Karena selain materi yang lebih tinggi, kemudian anak-anak yang sudah lebih besar, dan kalau anak-anak yang sudah lebih besar itu biasanya apa ya? Celetukan-celukan ini pasti lebih banyak, kayak gitu. Oke, di sini tanya seputar guru pendamping, dan ternyata di sini ternyata tidak ada guru pendamping. Nah, coba tanya lagi, Mama, ke sekolah. Kalau tidak ada guru pendamping, apakah boleh nanti dari pihak Mama membawa guru pendamping? Atau jika tidak memungkinkan, Mama mencari guru pendamping sendiri atau shadow, apakah boleh kalau orang tua yang mendampingi atau saudara seperti itu? Nanti ditanyakan ke sekolah. Tapi kalau ternyata benar-benar tidak bisa, Mama juga harus ini mencari tahu apakah anak Mama sudah siap. Carol ya. Siapa dulu? Nah, apakah Carol ini sudah siap kayak gitu? Bisa cheating dulu nih soal materinya, coba Mama tanyakan. Di sini Mama anaknya menggunakan teknologi pendengaran atau tidak? Nah, jadi bisa kita coba seperti Mama Arsaka tadi, dicari tahu kalau materi 6 tahun itu kan berarti sudah mau SD ya. Nah, kalau misalnya anak-anak yang tipikal yang tidak berteknologi pendengaran mungkin akan lebih mudah menyampaikan yang hal-hal atau bahasa-bahasa baru, kata-kata baru kayak gitu. Tapi kalau misalnya mengalami
hambatan di berbahasanya, entah mungkin dia tidak berteknologi pendengaran, tetapi dia dalam penggunaan bahasanya belum bisa tepat. Nah, itu mama bisa mencoba terlebih dulu. Nah, kemudian jika diperbolehkan, coba mama tanya ke pihak sekolah, apakah boleh melakukan trial class selama 1 minggu, atau mungkin 1 bulan atau 3 minggu, bagaimana kebijakan sekolahnya. Jika memungkinkan untuk melakukan trial class, nah mama bisa lakukan itu. Kenapa kok saya menyarankan trial class? Karena trial class itu berarti dia pupuk bawang ya mungkin di situ. Jadi mama di situ bisa melihat bagaimana respon teman-teman, bagaimana respon Carol, apakah di sekolah dia bisa aware sama temannya, apakah di sekolah dia bisa mengikuti pembelajaran, apakah dia misalnya nih di TK sama SD kan beda biasanya ya. Jadi ada yang namanya lingkungan pembelajaran, di mana lingkungan itu apakah tenang, apakah ribut, apakah ada yang keliling-keliling. Misalnya Carol ternyata sudah di trial nih di kelas, kemudian sudah duduk, gurunya menjelaskan. Nah, ternyata ada temannya yang ke kamar mandi, lewat, kelihatan di jendela. Apakah Carol menoleh? Nah, sehingga dia tidak mendengarkan gurunya atau tetap mendengarkan. Jadi itu Mama harus mencari tahu. Jadi kalau pihak sekolah mengizinkan adanya trial atau uji mencoba Carol selama seminggu atau berapa, tergantung sekolahnya, nah Mama boleh melakukan itu. Jadi gimana ya, mungkin bisa komunikasi dengan pihak sekolah, bilang bahwa memang anak saya membutuhkan ini, apakah diizinkan, kayak gitu. Itu mah. Oke, Bu Iva. Nah, baik. Ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 poin yang belum kita bahas. Di sini saya baca saja sedikit. Mengerti peraturan dan bergantian ini dibutuhkan di sekolah karena di sekolah pasti ada yang namanya aturan dan harus bergantian. Kemudian kecakapan sehari-hari. Kecakapan sehari-hari ini tuh baik percakapan. Kan kalau di kelas tidak mungkin kita diam saja ya. Jadi pasti ada yang namanya diskusi kelompok kayak gitu. Apakah sudah bisa dipakai apa namanya kita ajak untuk bercakap-cakap. Kemudian apakah kalau konsep suatu hal, misalnya lagi bahas lingkungan, tahu nggak kalau di lingkungan itu ada pohon, ada selokan, ada udara, ada lain-lain. Nah, itu kan harus dimasukkan dengan percakapan. Kemudian memahami banyak suara. Di sini maksudnya memahami banyak suara, ya ada suara mama, ada suara guru, suara teman. Kemudian bank kosakata. Kosakata itu memang benar-benar sangat diperlukan, terutama juga untuk anak yang memakai teknologi pendengaran. Kita harus benar-benar mengejar banyak kosakata. Kosakata ini tidak melulu dia bisa mengucap, tapi dia paham, dia tahu konteks, dia paham konsep. Kemudian kemampuan memecahkan masalah. Bisa nggak ya anak-anak kita memecahkan masalah? Misalnya nih ada temannya di tengah jalan, dia harus berani ngomong, teman, permisi, atau bunda permisi gitu. Karena ada juga siswa, saya sengaja duduk di kursinya, nah, kemudian dia dalam komunikasi kurang baik memang. Dia menangis akhirnya, padahal saya cuma duduk. Dia menangis karena dia tidak bisa bilang, mungkin belum ada yang mencontohkan atau bagaimana. Terus kemudian keesokan harinya ada temennya yang bilang, saya duduk di kursi temennya, bunda permisi, saya mau duduk. Nah, akhirnya besoknya anak itu karena melihat modeling dari temennya, dia tidak menangis, tapi dia bilang, bunda permisi, gitu. Kemudian anak-anak kita mampu bercerita, mengerti urutan, aktivitas, karena selain nanti secara akademik pasti juga akan dibutuhkan dalam apa namanya interaksi sosial. Kemudian membaca buku. Nah, kalau misalnya orang tua dengan anak-anaknya berteknologi pendengaran pasti sangat familiar ya dengan membacakan buku. Lalu anak-anak kita juga harus mengerti sebab akibat. Nah, mengerti sebab akibat ini bisa diajarkan juga mulai dari sebelum sekolah. Oh, di sini ternyata ada pertanyaan lagi. Baik. Ibu Elviana, mungkin ini pertanyaan terakhir, nanti apabila Mama Papa ada pertanyaan boleh disimpan dulu, nanti kita akan bahas lagi di sesi kedua. Kebetulan anak saya sudah masuk TKB, di dalam kelasnya ada satu teman autis, apakah bisa berpengaruh sama Amora, guru pendamping anak itu
Ya. Guru pendamping anak itu anaknya didampingi selama anak sekolah atau bagaimana? Oh, berarti ini ada 2 pertanyaan ya, Mama. Nah, yang pertama, Amora. Ada temannya yang apa namanya dengan spektrum autis di sini ya. Nah, apakah berpengaruh? Nah, Mama bisa lihat untuk kesehariannya. Saya tidak bisa langsung bilang akan mempengaruhi, tidak. Karena kecakapan sosial anak-anak itu berbeda. Ada yang dia tahu tanpa kita ajarkan ini nggak usah ditiru, ini boleh ditiru, anak itu sudah bisa. Sudah tahu, sudah mengerti, oh ini nggak usah ditiru, tanpa kita ajarkan. Tapi ada yang memang harus kita kasih tahu, kayak gitu. Nah, kalau memang anaknya sangat peka, kan teman autis itu biasanya juga memiliki ciri-ciri khusus ya, gitu kan. Nah, kalau misalnya anaknya sangat peka, bisa jadi dia menirukan. Dia menirukan apa yang dilakukan kayak gitu. Nah, ketika menirukan, kita bisa memberikan pengertian bahwa itu tidak boleh. Nah, tapi kalau misalnya anak-anak kita baik-baik saja, misalnya apapun yang dilakukan temannya itu dia tidak menirukan, tidak mempengaruhi dia. Nah, jadi apa namanya, it's okay, tidak apa-apa. Artinya anak kita memiliki kecerdasan secara bersosial yang baik gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya dalam ranah pembelajaran ini, misal ya, teman autisnya ini mungkin bukan tipe yang diam, mungkin keliling gitu. Nah, biasanya memang kalau pembelajaran, kalau ada anak-anak yang keliling, sedikit banyak pasti akan mengganggu pembelajaran. Nah, itu bisa entah konsentrasinya menjadi pendek, ya kan? Kalau anak-anak yang melihat otomatis konsentrasinya akan buyar nih. Yang awal mulanya ke guru melihat temannya keliling, akhirnya nggak jadi lihat ke guru kayak gitu kan. Nah, itu bisa jadi. Nah, gimana kalau seperti itu? Nah, Mama bisa latihkan itu di rumah, melatih konsentrasi. Jadi misalnya apa ya? Lagi belajar gitu kan. Lagi belajar mungkin dengan kondisi yang sunyi, oh dia bisa konsentrasi. Dengan kondisi yang agak ramai, oh kemudian ditinggalkan lagi, oh ternyata dia bisa gitu. Dan juga diberi pengertian bahwa apa namanya, kalau misalnya kita kan sendiri kita punya untuk menyeleksi suara kan, ibaratnya saya di sini sedang Zoom, tapi di luar sana sebenarnya banyak suara-suara apa namanya yang juga sedang ikut Zoom kayak gitu. Jadi kan walaupun saya mendengar suara yang lain, ada input-input atau distraksi yang lain, saya tetap bisa fokus untuk satu hal kayak gitu. Dan itu memang perlu dilatihkan seperti itu. Kemudian untuk guru, nah guru pendamping. Untuk guru pendamping ini gimana ya? Untuk setiap sekolah itu berbeda, mah. Jadi ada yang memang guru pendamping ini mendampingi anak selama sekolah. Ada yang tidak. Nah, yang tidak ini biasanya memang anak-anak itu sudah dirasa, oh sudah siap untuk ditinggal. Oh sudah bisa mengikuti kayak gitu. Jadi ada beberapa tipe sekolah atau kebijakan yang menunggu selama sekolah. Jadi selama pembelajaran itu ditungguin terus. Nah biasanya itu memang untuk anak-anak yang memang harus ditunggu. Tapi ada juga yang tidak perlu ditunggu, misalnya pembelajaran awal, perkenalan dan lain-lain, berdoa sudah, lalu ditinggal karena memang anaknya sudah bisa mengikuti. Nah, kemudian kadang ada yang cukup seperti itu dan ada yang setelah mengikuti pembelajaran di kelas dipanggil ke ruang sumber. Nah, gitu, ke ruang sumber namanya. Ruang sumber itu nanti bisa mengulang, bisa diberi pembelajaran lain kayak gitu. Jadi setiap sekolah memiliki kebijakan masing-masing. Dan apabila Mama ini ingin tahu bagaimana sekolahnya, nah Mama bisa kembali tanya-tanya ke pihak sekolah. Dan kalau saya pribadi, biasanya saya tidak hanya tanya ke sekolah, saya juga mencari tahu dari pihak lain. Karena apa namanya, informasi yang lebih banyak itu mungkin bisa memberikan gambaran yang lebih luas ya. Oh kalau dari sekolahnya seperti ini. Atau kalau memang ada waktu luang, duduk di
sekolah itu menunggu. Nah, karena kalau di situ kan jadi bisa lihat kondisi dan situasi ya. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata seperti ini. Jadi ya duduk di situ menunggu. Oke, seperti itu. Baik. Saya stop share. Baik, karena sudah jam 1 pukul 14. Oke. Mungkin untuk Mama, Papa. Oke, Bu Iva, saya sudah selesai. Terima kasih. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu apabila nanti ada kata-kata atau mungkin penjelasan atau mungkin dalam penjelasan saya ini ada yang kurang sesuai. Saya mohon maaf. Nah, semoga kita bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih Bu Iva, saya silakan kembali ke Bu Iva. Oke, terima kasih Bunda Widya atas ilmunya hari ini. Semoga nanti kita bisa ada sesi kedua ya Bu Widya, part 2 dengan tema yang sama, karena sepertinya materinya sangat menarik dan banyak hal yang juga masih perlu dijelaskan lagi, perlu supaya bisa kita memberikan gambaran kepada orang tua apa saja yang disiapkan anak sebagai orang tua sebelum anak masuk sekolah gitu ya Bunda Widya. Oke. Jika ada yang masih bertanya, bisa langsung di grup, yaitu di Aurika Kids, grup kita yaitu Aurika Kids, dan juga di diskusi ya, grup diskusi. Tapi jika ada yang masih ingin bertanya dan Bapak atau Ibu belum masuk di kedua grup tadi, yaitu grup Aurika Kids dan juga grup diskusi, bisa langsung japri ya, WA ke saya apa yang ditanyakan, nanti akan saya masukkan ke salah satu grup tersebut gitu ya. Oke, jadi kalau ada yang masih belum puas dan ingin bertanya, boleh langsung di grup atau japri ke saya yang belum masuk grup. Baik. Atau kita juga ada sosial media ya Bu Iva yang bisa digunakan. Nah, bagi yang punya Facebook bisa pakai Facebook nih, chat-chat atau Instagram gitu kan. Ya, benar. Bisa chat-chat di IG dan juga bisa di IG kita ya, San Aurika ya Bunda Widya ya. Ya, oke. Baik, terima kasih